Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Kurnia Permatasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang dari instansi SMP Negeri 3 Comal. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Purwi Sektiningsih dari SMP Negeri 3 Comal, guru BK. Hari ini saya akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nantinya Bu Purwi melakukan pembelajaran di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Purwi. Nah, tujuan dari percakapan praobservasi ini sendiri adalah agar Ibu Purwi ada persiapan awal supaya lebih siap dalam melakukan pembelajaran di kelas sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, pada percakapan ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu Purwi. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Ibu Purwi nantinya? Kalau tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, ada tujuan umum yaitu akan memahami akan bahaya dan dampak nafsa dan tips untuk menghindari nafsa. Terus yang kedua, tujuan khususnya peserta didik mampu menganalisis bahaya dan dampak nafsa bagi dirinya. Peserta didik juga mampu merumuskan bahaya dan dampak nafsa bagi dirinya. Terus yang ketiga itu peserta didik juga mampu menerapkan tips menghindari nafsa. Berarti ini nanti akan memberikan pada topik apa, Bu? Topiknya adalah bahaya dan dampak nafsa. Bahaya dan dampak nafsa. Terus bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Purwi capai atau ingin Ibu lakukan saat observasi? Kalau area pengembangan sendiri saya ada dua, yaitu area pengetahuan, yaitu murid mengamati, mengumpulkan informasi dan mengkolaborasikan informasi dari materi bahaya dan dampak nafsa yang disampaikan oleh saya. Terus yang kedua, area keterampilan, murid dapat membuat proyek tentang kampanye bahaya dan dampak nafsa sesuai minat dan gaya belajarnya masing-masing. Berarti ini nanti area pengembangannya ada pada aspek pengetahuan dan keterampilan, Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Purwi terapkan di dalam kelas? Kalau saya sendiri menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan KSE, lalu membagi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing, terus menggunakan metode pembelajaran project based learning guna nanti murid dapat membuat penugasan dengan diskusi kelompok untuk membuat produk berupa kampanye bahaya dan dampak nafsa sesuai dengan minat mereka masing-masing. Jadi nanti menyesuaikan kebutuhan dan gaya belajar siswa ya. Betul. Kemudian bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas nanti? Kalau saya itu menggunakan PPT untuk materi dan video pendukung yang relevan dengan materi yang menggunakan nanti laptop dan LCD begitu. Jadi nanti sudah siap dengan segala macam media pembelajaran, Insya Allah ya. Lalu kapan rencana pembelajaran akan Ibu Purwi lakukan? Insya Allah besok Selasa 30 Juli di kelas 8C begitu. Kemudian ini nanti setelah percakapan praobservasi kemudian kegiatan supervisi di kelas, nantinya akan ada kegiatan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktis saya dari SMA Negeri 1 Comal yaitu Ibu Rahmayanti SPD MPD. Kemudian ini apa yang Ibu dapat dari percakapan praobservasi kali ini? Yang saya dapatkan, saya lebih percaya diri dan karena sudah siap dengan gambaran pembelajaran yang akan saya terapkan nanti begitu Bu dari percakapan kita kali ini. Baik Bu Purwi, demikian percakapan praobservasi kita hari ini. Sampai jumpa kembali besok hari Selasa ya Bu. Semoga besok kegiatan pembelajaran Bu Purwi dan kegiatan supervisi kita lancar. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau saya bilang selamat pagi anak-anak, pagi gitu ya. Luar biasa. Tuh, oke? Siap ya? Oke.
alhamdulillah kita berjumpa lagi di kesempatan pembelajaran kita hari ini. Apa kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah baik. Ada yang tidak berangkat? Sepertinya nihil ya. Oke, alhamdulillah nihil. Tidak ada yang tidak berangkat. Semua sehat dalam keadaan sehat semua. Hari ini seperti biasa, Putri akan melaksanakan layanan buka yang berjudul Bahaya dan Dampak Nafsa. Bahaya dan Dampak Nafsa. Adapun tujuan dari bahaya dan dampak nafsa yang dikatakan oleh kalian itu agar kalian mampu menganalisis bahaya dan dampak nafsa, mau merumuskan bahaya dan dampak nafsa, serta mampu menerapkan tips menghindari nafsa. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, terlebih dahulu dalam pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan, siapa yang akan memimpin berdoa? Iya, silakan Mas Hanif. Dari dulu berdoa. Kita sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran ini diangkat ya. Nah, agar kalian lebih siap lagi dalam menerima pembelajaran ini, Putri akan melaksanakan teknik mindfulness. Ada yang tahu mindfulness itu apa? Asing ya. Kalau dalam biasanya kalian menarik diri dari kegiatan sehari-hari, contohnya biar kamu itu tenang, misalnya tarik nafas atau apa, itu salah satu daripada mindfulness ya. Nanti kalian fokuskan diri kalian masing-masing sesuai arahan apa yang ada di suara ya. Siap ya? Siap? Ya. Oke, Putri akan tampilkan sebuah video dan kalian dengarkan apa-apanya apa itu. Itu ya. Silakan siap-siap dulu, tidak usah menatap layar. Yang penting kalian siap, mulai rilekskan apa yang kalian merasa rileks ketika di tempat duduk kalian masing-masing dan dengarkan apa. Siap ya? Madepnya ke tempat duduk kalian masing-masing. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Kita sudah melaksanakan apa itu mindfulness ya. Saya akan tanya coba dari salah satu teman yang ada di kelas ini. Ya, silakan Ikhwan. Bagaimana perasaannya Mas Ikhwan? Saya merasa lebih tenang ya Mas Ikhwan ya. Konsentrasi dalam melaksanakan pembelajaran ini ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ikhwan. Baik, tadi sudah melaksanakan mindfulness. Putri ada suatu ice breaking atau yang kita kenal dengan game ya. Nah, gamenya itu apa? Gamenya itu adalah tebak melanjutkan lirik. Lanjutkan lirik daripada apa yang diputar nanti ketika di apa ya? Layar. Sudah siap? Pasang baik-baik. Siap ya anak-anak ya? Nah, ini ada lirik.
Kalau ada lagu silakan nanti dulu. Hanya karena yang berganti tak tersisa lagi waktu bersama. Lanjutannya ada yang tahu apa tidak? Oke, Mas Iman silakan. Bisa dinyanyikan nanti yang lain bersama-sama ya. Silakan Mas Iman. Nggak apa, ayo. Tadi kan ini hanya kenangan. Ayo. Kenapa bisa terus? Netor, oke kita nyanyi bersama-sama ya. Tak tersisa lagi waktu bersama. Oke, oke, ini sudah kita lalui. Jadi dalam hari ini akan menjelaskan seperti yang tadi juga bahaya dalam nafsa ya. Oke. Ini bisa dilihat ada bahan bacaan, nanti Putri juga akan menyediakan video ya untuk yang gaya belajarnya audiovisual, kali Putri akan sediakan video. Nah ini ada bahan bacaan juga, silakan kalian perhatikan. Apa itu narkoba? Narkoba atau narkotika, psikotropika dan bahan zat adiktif lainnya. Di sini adalah semua zat padat cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh secara oral. Oral itu diminum, dimakan melalui mulut ya. Dihirup maupun disuntikkan yang dapat mengubah fungsi dan struktur tubuh, mengubah pikiran dan suasana hati. Nah, ini kan kalian sudah di bawahnya sudah melihat ya, ada gambar-gambar yang namanya narkotika. Yang kalian tahu sebelum melihat ini ya, yang kalian tahu jenis narkotika yang sering kalian lihat di apa? Sabun? Sabu. Oke, sabu. Tadi ada yang bilang apa? Ganja. Betul. Ada lagi? Apa? Heroin. Betul sekali. Nah, ini contohnya daripada narkotika ini. Ada ganja yang mana-mana? Ganja yang ini ya. Ini masih basahnya, nah itu. Terus ada heroin. Heroin itu yang bentuknya seperti tepung ya. Lalu ada lagi marijuana, ini ya ganja ya tadi ya, ada kokain dan lain sebagainya fotonya. Nah, kenapa kok buku memperlihatkan ini? Tujuannya agar kalian lebih waspada ketika kalian ada di lingkungan sekitar kalian yang menawari, misalnya ini permen enak. Nah, permen enak, tahunya permen dimakan saja, itu nanti menimbulkan efek misalnya teler, ya, masuk, nah ini juga ada psikotropika. Psikotropika ini biasanya sudah diolah sedemikian rupa, ya. Ada seperti obat itu, ya. Yang kalian sering dengar ya itu tadi sabu-sabu ya, ekstasi dan lain sebagainya. Ternyata nafsa itu tidak hanya berbentuk obat dan lain sebagainya. Yang sering kalian dengar di masyarakat juga apa? Rokok, lalu apa? Ekstrim, ya anggur merah, rokok, ya itu betul sekali. Ini sudah tercantum bisa menimbulkan kecanduan. Ya anak-anak ya.
ibu-ibu sendiri coba-coba ya. Lalu apa lagi? Faktor. Nah, ini ada bahayanya. Bahayanya apa sih? Dehidrasi. Utamanya dehidrasi, tahu nggak? Dehidrasi tahu nggak? Kekurangan cairan, kekurangan cairan, dehidrasi. Lalu ada halusinasi, biasanya mengigo sendiri ya. Tiba-tiba orang-orang ronyeng tahu nggak? Mendengar sendiri, nah. Terus ada umurnya tingkat kesadaran, biasanya jadi semangat. Nah, yang paling berat adalah banyak sekali remaja yang terjerumus ke hal-hal yang berdekatan dengan nafsu ini, akhirnya ujung-ujungnya apa? Is dead atau mati. Nah ya, terus gangguan kualitas hidup, biasanya orang yang kecanduan nafsu akhirnya kecanduan yang lain juga. Kecanduan apa biasanya? Kecanduan apa untuk memenuhi kebutuhan daripada nafsunya? Judi yang paling sekarang dengar adalah sport. Ya, sampai ya. Oke, itu adalah bahaya data maksa. Tapi ada videonya juga nih. Untuk kalian yang suka melihat video dan audio mendengar. Ya. Nih, perhatikan baik-baik. Berbeda jauh dengan yang kiri ya anak-anak ya. Yang kiri nih keadaannya sekarang mati ya atau meninggal dunia karena apa? Karena sudah anak. Makanya mulai sekarang hindari yang namanya narkoba ya. Nah, hubungi akura LKPD yang akan diberikan nanti kalian isi sesuai dengan kalian masing-masing ya, jawaban kalian masing-masing. Dan juga ada sebuah proyek yang akan kalian lakukan ya. Proyeknya itu agak gampang, ada yang minatnya dalam bidang menulis, berarti nanti kalian
tadi apa namanya foto dan lain sebagainya. Silakan bisa keluarkan HP-nya. Satu, ya. Baik, kalian sudah membuat proyek kalian masing-masing yang juga sudah dibagikan sesuai dengan minat kalian masing-masing. Nanti tugasnya kalian maju satu persatu sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, silakan dimulai dari kelompok satu dulu ya. Tadi membuatnya apa? Artikel ya, betul? Oh ya, silakan mulai maju dipresentasikan ya. Baik, kalian sudah mempresentasikan semua ya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Saya coba untuk di akhir pembelajaran ini kita akan mengadakan refleksi ya. Refleksi itu apa Bu? Refleksi itu bukan. Refleksi itu nanti kalian mengungkapkan perasaan kalian masing-masing setelah mengikuti pembelajaran ini ya. Ada yang mau berefleksi silakan. Mas Arya, ketika setelah melalui pembelajaran ini apa yang Mas Arya rasakan? Silakan Mas Arya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Arya. Pembelajaran ini sudah usai. Kesimpulan daripada pembelajaran ini apa anak-anak? Satu, kalian dapat menghindari dari bahaya dan dampak narkoba ya. Terus nanti lebih waspada lagi dalam pergaulan agar kalian terjerumus ke hal-hal yang mendekati narkoba. Nah, kalau bisa yang sudah kecanduan tadi seperti zat adiktif itu harus sudah dikurangi bahkan di skip ya. Zat adiktif tadi kan ada narkoba dan lain sebagainya, rokok dan lain sebagainya ya, itu juga mulai nanti dikurangi. Nah nanti apa yang kalian dapat dalam pembelajaran ini nanti kalian sebarkan seluas-luasnya agar semua orang tahu bahwa ternyata itu nafsa itu sangat berbahaya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Silakan Mas Hanif dipimpin berdoa lagi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.